Baik, di sini saya Cinta Kasih selaku salah satu dari Internship ini. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya kerjakan pada 4 minggu ini. Baik, di sini kita masuk ke final task yaitu Virtual Assistant Challenge, di mana di sini ada dua penugasan utama, di mana yaitu Customer Support Reporting dan juga Social Media Captioning. Nah, baik, di sini ada biodata saya secara umum, di mana nama lengkap saya yaitu Cinta Kasih Anugerah Ilahi. Terkait tentang saya adalah salah satu mahasiswa di tiga keperawatan yang sudah berada di semester 5 tingkat akhir dengan IPK terakhir saya yaitu 3,77. Dan saya juga memiliki beberapa pengalaman praktik di beberapa rumah sakit. Di luar perkuliahan saya sudah memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi dan juga cukup jatuh cinta nih dengan seksi yang sering disebut yaitu Humas dan juga Administrasi. Melalui presentasi ini, saya ingin bergabung dengan Rakamin Akademi ini. Saya sangat terbuka untuk memperoleh pengalaman baru, termasuk yaitu virtual assistant ini. Beberapa pengalaman saya yaitu terkait keperawatan ini adalah praktik keperawatan di beberapa rumah sakit RSUD Rengat dan RSJ Tampan baru-baru ini. Pengalaman organisasi saya sudah dari sejak SMP, yaitu dari SMP saya sudah menjadi ketua OSIS, kemudian di SMA saya ikut di seksi bidang akademi dan olahraga OSIS. Saya juga sebagai ketua RT di asrama SMA dan juga merupakan salah satu anggota pasukan khusus di SMA. Selama di perkuliahan ini pun saya juga cukup aktif di organisasi yang disebut dengan BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa dan juga sebagai anggota Poperta atau Panitia Pemilihan Raya Tahunan yang kepanitiaan ini adalah kepanitiaan yang ada setiap tahunnya. Saya sudah ikut 2 kali, yaitu sebagai seksi humas dan juga seksi administrasi. Selain itu, saya juga memiliki beberapa kegiatan pelatihan, salah satunya itu pelatihan penulisan berita jurnalistik ataupun penanggulangan bencana. Nah, baik, mungkin hanya itu terkait dengan tentang diri saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari eh, magang virtual assistant ini. Yang pertama itu challenge yang pertama yaitu customer supporting reporting. Di sini tantangannya itu kita akan melihat dari data yang sudah disediakan, yaitu selama 2 minggu. Hal yang harus saya cari yaitu rata-rata waktu merespon pesan atau respon time, kemudian rata-rata waktu penyelesaian tiket atau resolution time, dan rata-rata penyelesaian tiket pada kontak pertama atau first contact resolution, kemudian rata-rata tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction rate, dan juga top 3 dari pola tiketnya. Baik, yang pertama rata-rata waktu respon atau response time-nya, yaitu yang definisinya adalah rata-rata total waktu yang dibutuhkan oleh sebuah sistem atau dari virtual assistant ini untuk memberikan respon terhadap serangkaian permintaan customer. Hasil yang saya dapatkan adalah mendapat rata-rata dari data itu 31 menit. Waktu respon tercepatnya 16 menit dan juga waktu respon terlamanya adalah 1 jam 4 menit. Dari analisis ini, angka ini berada sedikit di atas target, yaitu 30 menit. Tim yang dilatih lagi untuk mempercepat pelayanan yang masih slow respon dan mempertahankan respon awal yang fast respon, terutama untuk pertanyaan yang sering diajukan. Selanjutnya, rata-rata waktu resolusi, yaitu definisinya adalah rata-rata waktu dari tiket dibuat hingga masalah dinyatakan selesai dan ditutup. Hasilnya, saya menemukan kurang lebih rata-rata yaitu 2 jam 13 menit. Sehingga kalau kita perhatikan, tim ini perlu bekerja sama lebih erat lagi dengan tim teknis untuk mempercepat penanganan masalah yang kompleks. Karena rata-rata hal ini terkait masalah teknis. Kemudian ada yang ketiga, first contact resolution. Atau definisinya adalah presentasi tiket atau masalah yang berhasil diselesaikan pada interaksi pertama pelanggan dengan tim support tanpa perlu tindak lanjut atau eskalasi.
Dari hasilnya, ada 44% tiket itu berhasil diselesaikan dengan tepat atau benar. Kemudian 56%-nya justru tidak dapat direspons secara tepat atau kurang tepat, sehingga perlu adanya tindak lanjut. Nah, kalau kita analisis dari sini, eh, menunjukkan bahwa 6 dari 10 masalahnya pelanggan tidak dapat menyelesaikan secara langsung oleh agen support pada kontak pertama. Hal ini kemungkinan besar berdampak pada waktu resolusi yang lebih lama dan potensi penurunan kepuasan pelanggan. Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah yang paling sering memerlukan eskalasi adalah isu teknis yang kompleks dan pertanyaan terkait akses. Rekomendasi untuk hal ini, yang pertama yaitu kita perlu memperbarui basis pengetahuan dengan panduan yang lebih detail untuk isu teknis. Kemudian memberikan pelatihan tambahan pada agen tentang fitur produk yang sering ditanyakan. Yang ketiga, membuat jalur eskalasi yang lebih efisien dengan tim teknis dan produk untuk mempercepat penanganan khusus yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Yang keempat yaitu customer satisfaction score. Nah, dari definisi adalah metrik yang mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan atau interaksi support yang mereka terima. Nah, dari hasil yang saya perhatikan analisis dari data yang sudah disediakan, ada 94%-nya itu adalah rate dari 1 sampai 4. Bisa dikategorikan itu adalah puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Sedangkan 6%-nya adalah sangat puas atau di rate 5 maksimal. Kemudian rata-rata rate yang sering diberikan oleh customer adalah 2. Analisis yang saya dapatkan secara keseluruhan, skor CSAT ini sebesar 94 menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan nih masih kita tangani merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, sehingga perlu menjadi perhatian. Namun, masih ada 6% pelanggan yang em, memberikan rate 5 atau sangat puas, yang perlu menjadi perhatian dan koreksi untuk dapat diterapkan juga kepada customer lain. Bagaimana kita menerapkan yang rate 5 ini atau sangat puas ini kepada customer lain. Berdasarkan perbandingan rate ini, ini perbandingan yang sangat jauh dan mengindikasi perlunya adanya ruang untuk perbaikan pasti, khususnya dalam hal efisiensi penanganan kasus yang kompleks. Rekomendasi untuk meningkatkan skor ini yaitu satu, mempercepat penanganan masalah teknis dengan berkoordinasi lebih erat dengan tim produk teknis. Kedua, menganalisis umpan balik dari pelanggan yang netral untuk menemukan area perbaikan kecil yang dapat membuat mereka merasa lebih puas. Kemudian yang kelima yaitu 3 pola tiket. Setelah kita perhatikan, ternyata ada 3 pola yang perlu diselesaikan, yaitu yang pertama terkait masalah akun akses, technical issue, dan juga billing. Apa rekomendasi dari tindakan yang perlu kita ambil? Yaitu yang pertama, pada pola akun akses, kita perlu tinjau ulang seluruh proses akses akunnya, lakukan audit pada fitur-fitur seperti login, daftar, dan pemulihan kata sandi. Karena rata-rata pada data ini, rata-rata customer komplain terkait lupa sandi. Kemudian diperhatikan juga apakah ada bug yang membuat pengguna tidak bisa masuk, apakah pesan kesalahan saat login cukup jelas, dan lain sebagainya. Pola kedua yaitu billing, terkait pembayaran, selidiki dengan tim keuangan pengembangan jika ada banyak tiket tentang tagihan. Cek apakah ada kesalahan dalam sistem penagihan otomatis atau integrasi dengan penyediaan pembayaran. Untuk kasus seperti gagal bayar atau refund, pastikan alurnya jelas bagi agen support maupun pelanggan. Kemudian perlunya ada pembaruan halaman FAQ atau buat artikel panduan yang rinci tentang proses pembayaran, pembatalan, dan pengembalian data. Yang ketiga, technical issue atau masalah teknis. Hal ini kita perlu kerjasama dengan tim teknis tentunya dan produk dan tim produk karena sangat penting di sini. Jika ada fitur yang sering dilaporkan bermasalah, prioritaskan perbaikan bug tersebut. Dokumentasikan semua masalah teknis yang sering muncul agar agen support bisa menyelesaikannya sendiri tanpa perlu eskalasi. Sehingga tidak munculnya lagi pertanyaan ataupun masalah dari customer-nya. Baik, mungkin hanya itu terkait untuk customer support reporting yang telah saya dapatkan. Di sini saya sudah memasukkan juga terkait super dan di dalam bentuk Excel, kurang lebih seperti ini dan juga ini.
Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di linknya. Dan ada dokumen juga untuk mempermudah lebih mudah dilihat. Kemudian yang kedua, challenge yang kedua itu social media captioning, yaitu memberi caption pada poster atau media Rakaming. Di sini challenge-nya kita membuat 3 caption media sosial untuk poster kampanye tim marketing. Apa yang harus saya berikan yaitu satu, singkat dan jelas, kurang dari 125 karakter. Menurut saya ini jadi tantangan karena eh, karakter ini kan termasuk spasi, emot, dan lain-lain. Jadi cukup menjadi tantangan karena biasanya caption itu panjang dan menjelaskan lebih dari 125 karakter. Namun di sini saya berusaha untuk kurang dari 125 karakter. Kedua, selaras dengan tone dan juga pesona brand. Tiga, mendorong audiens untuk melakukan aksi. Jadi jelas kita ingin audiens itu melakukan apa. Baik, untuk poster yang pertama, di sini saya cukup memberikan caption yaitu jangan lewatkan bangun CV-mu tanpa batas. Raih kesempatan magang virtual di 20 perusahaan pertama. Klik link. Nah, di sini saya menekankan yang jangan lewatkan karena di sini ada batas waktunya. Kemudian saya tunjukkan keunggulannya yaitu ada 20 perusahaan ternama dan juga langsung menyuruh untuk audiens itu klik linknya. Jadi langsung singkat, jelas, dan langsung tahu apa yang harus dilakukan audiens. Untuk poster yang kedua, ini saya fokus pada di mana di sini kan konsepnya adalah early bird atau siapa cepat. Jadi di sini saya fokus pada kuota hanya 15 orang. Jadi menekankan 15 orangnya dan kata-kata amankan posisimu dan daftar sebelum 28 Februari. Jadi audiens paham untuk segera mendaftar sebelum tanggal yang sudah diberikan di situ. Dan juga linknya sudah jelas diberikan di bio. Untuk poster yang ketiga, di sini eh, terkait hmm, Lebaran, di mana di sini saya menekankan sedikit keunikan yaitu ada pantun di mana hari Lebaran melakukan ketupat, jadilah 10 orang tercepat. Jadi kayak ada hal yang menarik dan juga penasaran dan juga kita menunjukkan bisa hemat jutaan rupiah berlaku hingga 5 April 2025. Jadi saya berusaha sekali agar karakternya tetap di 125 karakter, namun tetap bisa menarik perhatian dan jelas apa yang kita inginkan untuk audiens lakukan. Nah, kurang lebihnya ada juga saya cantumkan di dokumen ini terkait untuk caption yang lebih jelas lagi. Gambarnya juga sudah saya coba untuk dibuat di review Instagram sehingga tampilannya bisa kita bayangkan seperti ini. Nah, mungkin itu tadi terkait presentasi tugas yang sudah saya buat selama saya magang di project based internship dari Rakamin ini. Semoga bisa lebih baik lagi dan semoga bisa diterima dengan lebih dan kurangnya sama maaf. Semoga video ini mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih.